kita ngobrol preeklamsi tipis-tipis yuk, mumpung ada ahlinya. Ini usaha banget untuk merayu, jadi kita nanti ngobrol dikit lah tentang preeklamsi. Oke. Buat Nefrofriends yang belum tahu nih ya, ini suami saya, seorang dokter spesialis obgyn, jadi obstetri ginekologi, spesialis kandungan lah. Dan beliau ini punya subspesialis atau keahlian yang mendalami yang namanya feto maternal ya. Jadi penyakit pada ibu dan bayi. Jadi konsepnya di situ. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang preeklamsi, yaitu hipertensi dalam kehamilan. Pertanyaan pertama, yang banyak banget ditanyain. Sebetulnya apa sih bedanya preeklamsi sama hipertensi biasanya? Bedanya kalau preeklamsi itu terminologi atau istilah untuk peningkatan tekanan darah pada ibu hamil. Kalau hipertensi biasanya sering dipakai untuk kalangan umum, mau perempuan mau laki-laki bisa. Cuman memang hipertensi itu ada yang beberapa jadi hamil, akhirnya jadi perempuan hipertensi atau perempuan yang punya darah tinggi, terus akhirnya hamil. Itu satu istilah atau satu masalah tersendiri di kehamilan. Jadi preeklamsi sama hipertensi itu bisa terjadi bersamaan pada orang yang sama. Bisa, ya gampangnya gini, perempuan yang hipertensi jadi hamil itu namanya hipertensi kronis yang muncul pada kehamilan. Artinya yang berlanjut menjadi kehamilan, dia bisa berkomplikasi nanti jadi superimpos atau diperberat dengan adanya preeklamsia berat. Tapi kalau preeklamsia yang murni, itu dia tidak ada riwayat peningkatan tekanan darah, mungkin cuma ada histori dan sebagainya, karakteristik dan sebagainya. Hamil di usia tertentu, rata-rata di atas 20 minggu, terus dia jadi hipertensi. Jadi kesimpulannya sebetulnya seorang wanita itu bisa mengalami hipertensi duluan, lalu kalau dia hamil dia nanti akan bisa diperberat dengan preeklamsi, atau dia bisa ngalamin preeklamsi langsung gitu ya. Jadi dia hamil dulu baru mengalami hipertensi yang disebut preeklamsi. Dari situ semoga clear ya. Jadi terminologi preeklamsi dan hipertensi dalam kehamilan itu sebetulnya bisa tumpang tindih, bisa berbarengan, dan bisa terjadi pada orang yang sama. Pertanyaan yang kedua, apa sih sebenarnya bahayanya dari preeklamsi itu? Baik untuk ibu hamil maupun untuk si bayi. Jadi sebenarnya karena hipertensi itu pada orang nggak hamil itu juga bahaya. Kita tahu dia memperberat kerja jantung, otomatis aliran darah ke organ-organ terminal atau organ-organ akhir juga menurun, bisa menyebabkan gangguan di organ akhir. Bayangkan kalau itu terjadi dalam waktu singkat dan terjadi pada kondisi ibu hamil yang dia sharing darah lebih banyak ke sama bayinya. Otomatis ibunya itu sudah kondisinya makin drop, bayinya juga otomatis mengalami kondisi yang makin menurun juga. Menurun dalam arti di sini awalnya pasti aliran darah dulu. Diawali dengan penurunan aliran darah, lalu dilanjutkan dengan kerusakan di beberapa bagian, terutama yang paling dasar saya kira sama kalau hamil dengan tidak hamil, endotelnya ikut rusak, otomatis organ atau organ-organ yang penting itu jadi rusak juga. Makanya karakteristiknya biasanya hampir sama antara yang hipertensi dengan yang preeklamsia. Dan yang penting lagi, kadang-kadang hipertensi itu sering muncul dan menetap pasca preeklamsia. Jadi misalnya ada perempuan hamil ternyata dia jadi preeklamsi, terutama yang berat atau bahkan jadi sampai kejang eklamsi, itu sebagian besar dia akan berlanjut menjadi hipertensi kronis. Jadi ya sudah sampai seterusnya hipertensi terus. Disclaimer dulu, tadi ada istilah endotel ya. Mungkin Nefrofriends di sini yang belum tahu, endotel itu adalah bagian dalam dari dinding pembuluh darah yang sering aku jelaskan gitu ya. Jadi memang pada kondisi hipertensi sama juga dengan preeklamsi, endotel atau dinding dalam pembuluh darah itu bisa rusak. Akhirnya jadi nggak mulus gitu ya. Dan itu yang akhirnya bisa mengganggu aliran darah ke tadi katanya end organ yang dialiri oleh pembuluh darah yang rusak tadi. Jadi sebenarnya hampir sama dengan hipertensi yang sering saya jelaskan, tapi ini kondisinya pada wanita hamil. Tentunya resikonya jadi lebih tinggi karena dia juga membawa seorang bayi gitu ya pada prinsipnya. Pertanyaan ketiga,
Sebenarnya apa sih penyebab preeklamsi itu dan gimana penanganannya? Ya karena hamilnya. Kalau mau ndak preeklamsi ya ndak usah hamil, tapi itu kan jawaban ndak populer ya. Nanti ribut semuanya. Jadi ya gampangannya kalau mau hamil ya dipersiapkan. Kalau misalnya ada masalah sebelum kehamilan, misalnya dia punya riwayat penyakit tertentu atau riwayat genetik pada keluarga dengan masalah tertentu, apalagi ada riwayat preeklamsi, ya sebaiknya dikontrol dulu baru hamil. Nah, kalau misalnya sudah kadung hamil, terus ternyata masih belum bisa terkontrol, masih belum bisa dikontrol, ya otomatis harus merawat kehamilannya dengan baik, ya kontrol lebih sering, terus konsultasi lebih sering, waspada sama gejala yang muncul, terus benar-benar belajar atau mencari tahu apa aja yang potensi muncul selama kehamilan begitu. Prinsipnya sih kita kalau bisa menyelamatkan ibu sama bayinya. Tapi seringnya tidak bisa. Seringnya itu kehamilan akan berjalan sampai fase atau sampai prematuritas tertentu terus akhirnya harus dilahirkan. Dalam hal ini kita akan mengutamakan ibunya. Dalam hal ini ya, saya ulangi, dalam hal ini kita akan mengutamakan ibunya karena hipertensi yang terjadi pada ibu hamil juga kadang-kadang menetap setelah kehamilan, kadang-kadang juga sama merusaknya untuk ibu hamilnya. Artinya kalau bisa dua-duanya ya dua-duanya, tapi kalau nggak bisa ya kita utamakan ibunya, dalam arti bayinya sering-seringnya lahir prematur seperti itu. Kalau penyebabnya itu tadi, kenapa kok penyebabnya itu kehamilan? Oh Apanya iya, gitu? jadi kehamilan di sini kalau saya bicara untuk awam sih lebih enaknya kondisi perempuan yang belum benar-benar siap untuk menerima kehamilan dalam tanda kutip. Ya. Kok nggak siap gimana? Nggak siap kok jadi. Kadang-kadang orang tuh mikirnya sampai ke situ, nggak siap kok jadi, Dok. Ya, begini. Jadi kalau tubuh perempuan itu memang sudah siap, terutama dikaitkan dengan jantung dan lain sebagainya itu untuk menerima kehamilan, maka semakin kehamilan itu besar, semakin berat bebannya, maka tubuh perempuan itu tetap akan dalam kondisi yang biasa-biasa aja. Tapi ketika ada satu kondisi yang menyebabkan dia tidak siap karena faktor-faktor itu tadi, resiko genetik dan penyakit-penyakit lainnya, diabetes, hipertensi, hipertiroid, obesitas, dan sebagainya itu bisa menambah berat bebannya. Makanya saya katakan tubuhnya nggak siap gitu. Kalau tubuhnya siap sih sebenarnya dia akan berjalan dengan apa adanya, karena kita tahu kehamilan itu menambah beban jantung pada perempuan. Dia memunculkan aliran baru dari aliran darah yang biasanya dialami sehari-hari, makanya bebannya berat sekali gitu. Iya. Sebenarnya mirip ya dengan hipertensi pada orang yang nggak hamil kan, karena hipertensi pada orang yang nggak hamil tuh 90% kan hipertensi yang namanya primer, esensial, yang katanya tuh penyebabnya emang nggak jelas, terkait dengan genetik, gaya hidup, lingkungan, jadi sebetulnya hampir sama ya. Tapi pada prinsipnya memang preeklamsi ini ya mesti berarti kondisi si wanita yang mau hamil ini mesti dipersiapkan gitu ya dok ya. Jadi supaya meminimalkan resiko. Pertanyaan penutup nih, kenapa ini sekarang masih menjadi salah satu masalah ya untuk wanita hamil? Menurut saya preeklamsi nggak akan pernah selesai sampai kapanpun, kecuali memang kehidupan manusia itu nantinya dilanjutkan di luar rahim. Artinya benar-benar ditemukan di luar rahim, dikembangkan dan dibesarkan di luar rahim, mungkin itu nggak ada masalah. Tapi selama masih di tubuh manusia, selalu akan ada reaksi seperti itu. Karena kita tahu ya, dokter ginjal apalagi kalau misalnya transplant ginjal kan sekarang lagi lagi mulai bangkit lagi. Nah, bayangkan orang hamil itu kan sama aja nerima bagian dari orang lain yang nggak kita kenal sama sekali. Transplant masih dicari yang paling cocok, yang paling bagus, saudara terdekat. Itu pun masih dikasih obat penekan untuk tidak muncul reaksi. Nah, kehamilan kan nggak seperti itu. Makanya faktor ketidakcocokan ini yang saya katakan tadi di awal, ketidaksiapan ini yang bisa memunculkan masalah-masalah seperti itu, kayak preeklamsi, bayinya kecil, atau keguguran berulang dan sebagainya. Nah, bahaya yang berikutnya, kebanyakan dari perempuan yang hipertensi ini biasanya menjadi awal penyakit hipertensinya muncul di sisa hidupnya. Dalam penelitian itu dikatakan efek jangka panjangnya bahkan mampu atau bisa mengenai penyakit
terpapar oleh penyakit kardiovaskular dan pembuluh darah, termasuk kejadian penyakit di otak, stroke dan sebagainya gitu. Ya, jadi bisa dibilang preeklamsi ini jadi faktor resiko juga ya untuk terjadinya penyakit kardiovaskular di masa yang akan datang untuk si wanita itu ya. Oke, jadi bahaya banget preeklamsi ini, tapi tidak terjadi pada semua wanita hamil ya. Sekitar berapa persen, Dok? Mungkin 10 sampai 10 15% ya, tapi angkanya sih Oke. beda-beda ya. Tergantung banyak faktor tadi ya. Banyak ya. Ya, oke. Jadi pada prinsipnya untuk pada wanita-wanita yang usia produktif, yang mau hamil ya, intinya persiapkan aja kehamilannya. Mungkin itu dari kami pembahasan tipis-tipis mengenai preeklamsi. Semoga bermanfaat. See you next video.